Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan lagi bahwa bidah-bidah menyesatkan dan syahwat-syahwat haram akan melemahkan keberagamaan di dalam hati umat Islam. Adapun bidah adalah penyakit yang sangat sulit diobati, racun yang sangat membunuh, membutakan dan membisukan, mencelakai pelakunya serta berbahaya bagi agama dan dunia. Bidah adalah ajaran baru yang dibuat-buat di dalam agama, yang tidak memiliki dasar di dalam syariat, baik ditunjukkan oleh kitab Allah atau sunnah nabinya. Maka para ulama mengatakan bahwa bidah ialah segala hal baru yang dibuat-buat di dalam agama, dan tidak memiliki dasar di dalam syariat. Ahli bidah dapat diketahui dari penyimpangannya terhadap kaum muslimin dan imam mereka, serta para ulama Al-Quran dan sunnah. Adapun orang yang disebut sebagai ulama, tetapi ia berpaling dari kitab Allah dan sunnah nabinya. Maka dari itu, ia bukanlah ahli ilmu, melainkan hanya penyeru kepada kesesatan dan fitnah. Awal mula bidah di dalam Islam ialah bidah kaum Khawarij, lalu muncullah setelah mereka berbagai macam bidah. Para sahabat memerangi bidah-bidah yang muncul di zaman mereka menolak dan mematikannya, serta menerangkan kepada manusia sunnah Rasulullah SAW. Mereka menerangkannya dengan Al-Quran dan sunnah, sehingga Allah menyingkap kebingungan umat dan menumpas segala macam bidah. Kemudian para tabi'in meneruskan tugas mereka dengan penuh amanah. Kemudian para pengikut tabi'in dan penerus mereka hingga hari kiamat akan selalu menjaga dan membela agamanya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita bahaya dan akibat buruk bidah di dunia maupun akhirat, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Imran ayat 105 hingga 106. Ayat ini menjelaskan tentang ahli bidah yang telah memecah belah umat dan melemahkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguh di antara yang aku khawatirkan dari kalian ialah godaan syahwat perut, dan kemaluan, serta kecenderungan aliran keyakinan yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang sangat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat seorang yang hendak berpisah meninggalkan kami, maka berilah kami wasiat. Lalu beliau bersabda, aku wasiatkan pada kalian agar bertakwa pada Allah, serta bersikap patuh dan taat meski kalian dipimpin oleh seorang budak. Sebab, siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat banyak pertikaian. Maka pegang teguhlah sunnahku. Gigitlah ia dengan gerahammu, dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru, karena setiap bidah atau perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bidah dapat meruntuhkan agama, merusak hubungan baik, mendatangkan murka dan azab Allah, menyebabkan hati saling menjauhi, membahayakan maslahat manusia, mewariskan kehinaan dan kerendahan, melemahkan umat, dan menyebabkan musuh-musuh tamak untuk menguasai umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Adapun syahwat-syahwat haram, ia juga akan membahayakan keberagamaan seorang muslim. Karena akan merusak dan membuat hatinya keras, serta menimbulkan kelalaian yang membahayakan. Jika seorang manusia terus-menerus menuruti dan mematuhinya, maka hatinya akan berkarat dan dikunci dengan hal itu. Mata hatinya buta sehingga ia malah menyukai apa yang dibenci oleh Allah, dan membenci apa yang disukai oleh Allah. Maksiat-maksiat tersebut akan menggiringnya menuju kerugian, hukuman-hukuman Allah yang bermacam-macam, terhalangi dari rahmat, dan azab pedih yang akan menimpanya di akhirat yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Seorang muslim sejati ialah yang mampu mengendalikan diri, dan memimpinnya dengan kendali ketakwaan menuju amal-amal yang syaleh serta memberi manfaat, dan tidak menggembalakan dirinya di ladang maksiat.
Sebab, jika ia terus-menerus bermaksiat mematuhi segala perintah hawa nafsunya, niscaya jiwanya akan menjadi berat, sulit dikendalikan dan akan menggiringnya kepada keburukan dan bencana yang menjerumuskannya ke dalam azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka datanglah sesudah mereka, penerus yang buruk yang menyia-nyiakan sholat, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui lembah kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, benar-benar akan ada sekelompok kaum dari umatku yang menghalalkan kemaluan atau gemar berzina, memakai sutra bagi kaum laki-laki, minuman keras dan alat musik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penghuni neraka yang tak pernah aku lihat di zamanku ini, kaum yang memiliki pecut seperti ekor sapi untuk memukul orang-orang, dan wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, sesat dan menyesatkan. Kepala mereka serupa punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, dan tidak akan pernah mencium baunya. Dan sungguh, bau surga itu benar-benar tercium baunya dari jarak sekian-sekian perjalanan. Maksud berpakaian tetapi telanjang ialah, mereka memakai pakaian tetapi tidak menutup aurat sehingga menggoda orang-orang lain. Maksud menyesatkan ialah, mereka menggiring sesama perempuan kepada keburukan dan menggiring kaum laki-laki kepada keburukan ke dalam perbuatan jahat dan perzinahan. Maksud sesat ialah, mereka sesat pada diri mereka sendiri. Sedangkan maksud kepala mereka seperti punuk unta yang miring ialah, mereka yang melanggar petunjuk Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi bagaimana ia memperoleh harta, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Wahai kaum muslimin, pikirkan, renungkan dan berhati-hatilah agar tidak memasuki dua pintu ini, pintu bidah dan pintu syahwat haram. Dua perkara inilah yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, dan tidak ada yang akan menjaga dan menyelamatkan seseorang dari keduanya, kecuali ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Demikianlah pokok bahasan tentang bahaya bid'ah dan bahayanya. Semoga kita yang menyaksikan video ini, mendapati hidayah dari Allah dan terus istiqomah menjalani perintahnya dan sunnah Nabi. Jazahoir serta mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.